Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Batiarsema. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang central tendency. Apa sih itu central tendency? Central tendency itu adalah suatu cara bagaimana agar kita itu tahu bagaimana data itu terdistribusi dan paling banyak intinya tengah-tengah dari data yang distribusinya dari rendah sampai tinggi itu bagaimana seperti itu. Cara yang biasa sering dilakukan ada tiga, yaitu dengan cara mencari min, median, dan modus. Apa itu modus? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Median itu nilai tengah, dan min itu adalah nilai rata-rata. Bagaimana suatu distribusi dan hubungan antara distribusi data dan central tendency? Ada dua ya, ada dua jenis distribusi. Yang pertama adalah normal distribution. Apa sih normal distribution? Normal distribution itu yang adalah distribusi di mana distribusi datanya, min, median, dan modusnya itu semua berada di tengah. Contoh kayak ini. Jadi contoh kayak ini dari survei berapa jumlah buku yang dibaca selama 1 tahun terakhir. Paling tinggi adalah 8. Ada 8 buku yang dibaca dalam 1 tahun terakhir. Min, median, dan modusnya semua berada di sini. Ini namanya normal distribution, yaitu distribusi data yang normal itu yang kayak begini. Yang kedua adalah scale distribution. Scale distribution itu apa? Intinya yang distribusi datanya itu condong ke kiri atau condong ke kanan. Contohnya kayak gini. Ini yang biasa disebut dengan scale distribution. Yang positively scaled distribution. Apa sih itu? Intinya paling gampang adalah di mana modusnya itu nilainya lebih kecil daripada median dan minnya dan rata-ratanya. Kalau rata-rata pasti tetap di tengah kan gitu. Pasti namanya rata-rata itu dari kecil sampai besar. Tapi kalau nilai tengahnya, nilai tengah itu median dan modusnya itu kan bisa macam-macam, bisa ke sini, bisa di sini, bisa di sini. Intinya kalau modusnya itu nilai yang sering muncul itu lebih kecil dari median dan modus, biasa kita sebut dengan positively scaled distribution. Lalu yang kedua adalah negatively scaled distribution, yaitu nilai yang sering muncul itu justru lebih besar atau kebalikan dari tadi, yang lebih besar dari median dan rata-rata minnya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan lebih rinci lagi mengenai min, median, dan modus. Pertama kita mulai lagi dari mode atau modus. Modus itu apa? Modus itu mudahnya adalah nilai yang sering muncul. Untuk mengetahui modus itu gampang banget. Intinya kita tinggal kelompokkan saja dari datanya. Seperti itu. Contoh di sini. Untuk memudahkan kita itu ya partisipannya nggak usah banyak-banyak. Datanya nggak usah banyak-banyak. Survei 9 orang. Bagaimana cara berpikir perpolitikan mereka? Konservatif, moderat, atau liberal? Dari sini ada 4 orang yang menjawab liberal. Berarti modusnya central tendency modusnya itu liberal. Intinya gitu. Jadi paling banyak itu orang jawab liberal seperti itu. Gampang kan untuk mencari modus. Terus, kapan kita waktu terbaik kita pakai modus? Gampang. Waktu terbaik kapan kita memilih memakai modus adalah ketika datanya itu bentuknya nominal. Apa itu data bentuk nominal? Lihat perkuliahan sebelumnya, yaitu bentuk-bentuk data. Data nominal itu adalah data yang tidak mempunyai urutan secara alami. Contoh, nama kota kelahiran. Ada Salatiga, Semarang, Surabaya. Itu kan nggak ada urutan secara alaminya. Mungkin ada pernah berpikir, tapi kan bisa diurutkan Pak berdasarkan abjad. Iya, diurutkan abjad bisa. Tetapi itu bukan urutan alamiah. Contoh urutan alamiah itu apa? Contoh urutan alamiah kayak usia. Usia itu kan ada 0 sampai nanti meninggal. Lah itu ada urutan alaminya. Memang pertamanya pasti 0 tahun dulu. 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Seperti itu. Tapi kalau nama kota kan nggak ada.
Nama kota ya sudah nama kota aja. Nah, kalau jawabannya itu adalah bentuk data nominal, artinya data yang tidak bisa diurutkan, maka di situ paling cocok kita itu mencari central tendensinya pakai modus. Nih ada contoh. Contoh yang tidak cocok ketika modus dipakai untuk data yang sifatnya itu ordinal atau interval. Ini adalah survei di mana partisipan itu diberi suatu tugas dalam komputer dan bagaimana mereka bereaksi. Waktu berapa yang dibutuhkan ketika mereka bereaksi. Jadi umpama suruh ngeklik cepet-cepetan ngeklik gitu. Dan biasanya reaction time itu diukur pakai millisecond. Millisecond itu adalah 1/1000 detik. Nah, dari sini kita bisa dilihat bahwa ada 9 partisipan, dites hanya sekali dan datanya ini beda semua. Nah, dari sini bisa kelihatan modusnya tuh nggak ada. Kenapa? Karena datanya beda semua. Dan ini datanya itu bentuknya interval. Kalau datanya bentuknya interval seperti ini, itu nggak cocok kita pakai modus. Begitu, oke? Selanjutnya adalah median. Apa sih median? Median itu nilai tengah, paling gampang gitu. Nilai tengah itu apa? Apa kayak rata-rata? Bukan. Median itu nilai tengah adalah nilai yang dimana dari nilai terkecil sampai nilai terbesar dia di tengahnya. Nilai di tengahnya itu bukan nilai rata-rata, tapi nilai apa yang ada pada di situ. Bagaimana caranya kita mencari median? Caranya gampang. Intinya diurutkan dulu datanya dari kecil sampai besar. Contoh seperti ini. Ada 7 partisipan yang diberi tugas komputer. Lalu mereka mengerjakan ada 3 kategori. Lambat, sedang, dan cepat. Data awalnya seperti ini. Kan nggak urut nih. Datanya diurutkan dulu. Dari kecil sampai besar. Artinya berarti dari lambat, terus sedengan, terus cepat. Nah, kalau ini kita kan gampang nih. Kan ada 7. Nilai tengahnya mana? Nilai tengahnya pokoknya yang ganjil kan. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ini tengahnya di sini. Ini kalau datanya sedikit. Kalau datanya banyak, maksud kita mau melototin kayak gitu kan nggak mungkin. Nah, gimana cara cari medianya? Ada rumusnya. Ini rumusnya. Bagaimana cara mencari median untuk yang jumlah datanya ganjil? Paling gampang adalah selalu urutkan dulu datanya dari kecil sampai besar. Lalu dihitung jumlah datanya. Ini datanya ini ada 5. Jumlah itu bukan ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Bukan. Tapi jumlah itu adalah jumlah datanya. Ini ada 5 data. Masing-masing 287, 298, dan seterusnya. Ada 5 jumlah data. Gimana kalau mencari data ganjil? Gampang. Cari data ganjil adalah dengan rumus N plus 1 bagi 2. N itu apa? N itu jumlah datanya. Berarti karena ini jumlah datanya 5, berarti kita tinggal 5 plus 1 bagi 2, 3. Berarti nilai tengahnya itu ada pada urutan ketiga. Berarti 1, 2, 3. Berarti nilai tengahnya ini, 3, 4, 5 ini. Gitu. Terus gimana caranya kita kalau datanya itu genap? Kalau tadi ganjil kan kita tinggal tarik tengah-tengahnya, wujudnya jelas. Kalau ini genap kayak gini, ini kan nggak ada. Maksudnya tengahnya ini. Terus ini di rata-rata gitu kan nggak. Caranya gimana? Caranya adalah ada rumusnya lagi. Rumusnya adalah N per 2 plus 1. N itu jumlah datanya. Jumlah datanya 6. Dibagi 2 dulu, berarti 3. Plus 1 berarti 4. Berarti nilai tengahnya itu ini. Oke? Lalu selanjutnya adalah min. Min itu apa? Min itu rata-rata. Rata-rata itu ngitungnya sangat gampang. Yaitu tinggal dijumlah datanya lalu dibagi dengan jumlah data. Jadi ini tinggal dijumlahkan 287 tambah 345 tambah 365 tambah 298 tambah 380 dijumlah. Ketemunya 1675 tinggal dibagi 5. 5 itu apa? 5 itu jumlah datanya. Jumlah datanya ada 5. Ketemulah rata-rata. Kayak gitu. Terus kalau min itu sangat dipengaruhi oleh outlier yang biasa kita sebut dengan outlier effect on min. Apa sih outlier effect on min?
Outlier effect itu intinya adalah ada satu data yang dimana datanya itu melintang. Gimana caranya kok data itu bisa melintang? Ya bisa aja mungkin kesalahan instrumen atau memang datanya itu waktu pengambilan ada beberapa error seperti itu. Contoh kayak gini. Contoh pada test reaction time itu kan ini ada 300, 300, 200, 300. Berarti sebenarnya kan ini selisihnya nggak banyak. Tapi ada satu outlier, ada satu yang melintang. Karena ini cuma 5, ketika ada satu yang melintang itu akan signifikan. Kenapa? Karena 5 ini adalah sudah 20% dari total data. Jadi, kalau ada yang seperti ini, itu sangat tidak disarankan pakai min. Atau datanya ini kalau populasinya sedikit bisa dihilangkan. Atau kalau memang masih memungkinkan diambil data ulang. Seperti itu. Lalu, min atau rata-rata. Bagaimana caranya mencari rata-rata? Nilai tengah min itu yang populasi total dan hanya sampel aja gitu. Contoh populasi total. Data makanan kesukaan mahasiswa IAIN Salatiga. Ada 15.000 data. Tapi ternyata kok tidak memungkinkan kalau kita seperti itu. Maka kita ambil sampel saja. Kita ambil sampel 10 orang per jurusan. Seperti itu umpama. Ya memang namanya sampling itu tidak bisa menggambarkan secara data secara penuh, secara real gitu. Tapi cara untuk membuat cara untuk menghitungnya sama. Intinya adalah nilai dari data di total lalu dibagi dari jumlah data. Gampangnya ya rata-rata itu. Terus kapan sih kita cocok pakai min, median atau modus? Paling gampang gini, modus itu kita pakai ketika nilainya itu datanya itu bentuknya nominal kayak tadi nama kota kelahiran seperti itu. Jadi mahasiswa yang Salatiga itu paling banyak itu lahir di kota mana? Umpama kita pengen tahu data itu gitu. Nah, itu central tendensinya kita itu paling gampang pakai modus. Karena bentuk datanya nominal. Tinggal dicari frekuensi kota yang sering muncul, yang paling tinggi muncul. Lalu yang kedua median. Kapan sih kita pakai median? Ya gampang, pakai median itu ketika datanya bisa diurutkan. Satu. Yang kedua datanya bentuknya interval atau ordinal. Ordinal itu bisa diurutkan. Interval itu artinya yang datanya itu berlanjut atau datanya mempunyai jeda yang hampir mirip. Intinya begitu. Lalu min itu dipakai untuk apa sih? Min itu ya kalau saya sih tidak terlalu menyarankan pakai min. Kenapa? Karena min itu sangat dipengaruhi oleh tadi, outlier tadi. Artinya data yang melentang-melentang tadi. Jadi sebisa mungkin jangan pernah gunakan min dalam statistik kecuali ditemani oleh median atau modus. Intinya seperti itu. Jadi kita bisa mengarahkan central tendency itu lebih akurat. Dan ketika data itu dianggap normal ketika min, median, dan modusnya itu selisihnya tidak jauh seperti itu. Ini adalah contoh bagaimana penggunaan dari min, median, dan modus. Contoh ini. Bentuk datanya itu nominal. Contohnya apa? Contohnya etnis Jawa, etnis Sunda, yang data-datanya itu bentuknya itu sesuatu yang tidak bisa diurutkan atau tidak punya urutan secara alamiah. Makanan kesukaan, terus suku, dari suku mana, terus ideologi politiknya, atau ya paling gampang tadi lah makanan kesukaan gitu. Ada yang pecel, ada yang opor, macam-macam. Itu kan nggak bisa diurutkan. Jadi itu paling gampang itu pakailah central tendensinya ngukurnya pakai modus. Kalau yang ordinal artinya yang bisa diurutkan. Itu kita pakainya modus dan median. Bagaimana sih itu maksudnya ordinal? Intinya gampang. Datanya bisa diurutkan. Jadi kayak tadi
berapa jumlah buku yang dibaca dalam 1 tahun terakhir. Itu kan bisa diurutkan karena datanya bentuknya angka. Kayak gitu. Terus ketika datanya itu bentuknya interval dan rasio, itu lebih baik gunakan ketiga-tiganya. Kenapa? Karena datanya tadi bisa diurutkan dan datanya itu adalah bentuknya itu ada nilai absolutnya. Contoh kayak temperatur nih. Temperatur ini kan yang Kelvin itu ada nilai rasionya. Ada bentuk absolutnya. Umpama 0. 0 itu artinya tidak punya nilai panas sama sekali. Contoh saja seperti itu. Jadi penjelasannya adalah penggunaan min, median, dan modus itu tergantung dari bentuk datanya. Gitu nggih? Selain itu, sebelum kita pakai kita menentukan kita mau pakai min, median, atau modus, kita juga harus lihat dulu dari sebaran datanya. Kalau sebaran datanya normal, lebih baik kita pakai tiga-tiganya. Normal itu yang apa? Yang tadi itu loh, yang datanya semua di tengah. Tapi kalau agak condong ke kiri atau ke kanan, artinya modus dan min, median, dan modusnya itu tidak berada dalam satu data di tengah, itu kita bisa pakai dua. Kita bisa pakai modus dan median. Seperti itu. Tapi ya sebisa mungkin jangan pakai min aja atau nilai rata-rata saja. Kenapa ya tadi? Ada outlier tadi yang mempengaruhi dari nilai minnya. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan diskusi di forum. Silakan ketika ada pertanyaan atau apapun penjelasan yang mungkin adik-adik belum bisa pahami dengan benar, itu akan saya jelaskan di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.